Itu udah masuk ke tali. Oke. Banyak. Dan kayaknya nanti mungkin cerita lagi selain perkembangan talinya apa lagi kan pasti kan nggak cuma tali kan Chef yang dipakai di rescue di rope rescue itu. Iya kan? Memang lebih seru kalau ini. Kalau lebih seru kalau lo di sini kan. Lebih seru kalau lo di sini bener kan? Nah itulah. Itu yang pengalaman lebih banyak di dunia tari-tari atau Asia atau Feby mungkin lebih menarik lagi. Nah. Gitu. Iya. Itu gimana tuh Rev? Kenapa? Pengalamannya lebih banyak nggak gitu kalau misalnya kan mungkin kan lu juga dulu main-main mountaineering. Ya. Nggak main-main, serius. Iya. Kalau Iya lah ya maksudnya gitu. Mountaineering climbing sampai akhirnya rope access industrial. Oh iya, Gitu. kalau di industri, Beda nggak, di gitu? rope access itu kan kita bicara industri, itu bicara standar. Standarnya cuma dibilang pakai tali semi statik, ya atau sering disebut juga statik karena dynamic statik lawannya. memudahkan Nggak istilah disebut saja. padahal aslinya semi statik, Semi-statik. tapi Iya, iya. disebut statik pun nggak diterima di sini Iya, gitu. iya. Atau low stretch gitu. Yang tadi dikatakan elastisitasnya 3%-an gitu. Hanya standar mengatakan pakai tali yang minimum 10,5. Minimum itu ya. Maksimumnya terserah, tapi alat yang bisa dipakai hanya sampai 13. Oh. Nah, oke, tadi oke. dibicarakan NFPA ya Amerika selalu yang besar, lihat mobil aja cc-nya besar-besar. Iya, sukanya gede-gede ya. Besar gitu. Nah, Eropa lebih Slim. lebih enak lah, lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel tapi kan tetap safety kan. Iya, Tetap bicara safety, standar gitu. tuh industri 10,5. Kalau kita pakai dynamic cuman sebagai lanyard, sebagai coastal gitu. Iya, iya, iya. Nah, Itu aja. ini berhubungan nggak kalau ngomongin ukuran segala macam itu ketika di rock climbing dan di mountaineering itu ngaruh juga nggak? Dulu kecil, gede, apalah segala macam. Nah justru gue ketika mempelajari dan mendalami tali itu sendiri karena kan kita tahu tali buat manjat ya Gi ya. Iya, pasti. Dan taunya cuma tali single rope. Grup. Padahal tali dinamik itu yang buat manjat dan mountaineering itu ada double rope dan half rope. Dan itu jarang diajarkan di Indonesia. Orang taunya manjat single rope, tali 10 mili, dynamic, warna-warni segala macem. Tapi di mountaineering sendiri orang-orang sana buat ke gunung es ataupun manjat yang multi snow climbing, ice climbing dan rock climbing sudah biasa menggunakan tali yang kurus-kurus ya Gi ya. 7-8 mili tapi makainya double. Jadi warnanya dibedain. Ya misalkan tali 7-8 mili itu buat naik gunung, yang satu hijau, yang satu merah. Nah, dia biasanya di ujung tali itu ada lambangnya. Kalau single itu angka 1, kalau half rope itu setengah lingkaran. Kalau double itu kayak irisan gitu. Nah, itu yang jarang kita tahu, tapi kita boleh tahu juga karena itu dipakai dalam kegiatan mountaineering. Jadi kalau kita manjat supaya juga memudahkan dan meringankan beban, orang sana makanya tali 7-8 mili tapi tetap dipakainya dua utas sehingga muncullah alat bilaynya yang double gini pada saat membilai buat ngebilai 2 tali gitu Gi ya kalau dimanjat gitu. Ya, ya jadi kalau orang-orang Eropa itu umumnya dia pakai double rope kalau manjat. Kalau dibilang ringan karena aja bawahnya namanya kayak manjat single rope tapi ya karena tali kan ya. Tapi kalau yang banyak sebenarnya ya kalau standarnya untuk kompetisi untuk manjat itu kalau saya lihat di FSC itu minimum 10 mili ya 10 mili gitu ya karena kenapa 10 mili karena dia punya kekuatan lebih gitu. Kalau pakai tali yang kecil saya dulu pernah manjat, jadi saya pernah nganter orang Jepang manjat, dia manjatnya pakai tali 8 mili pas nyobain pertama ngeri sih
tapi enak, enteng. Jadi kita manjat tuh kayak nggak berasa bawa tali gitu ya. Cuma ya itu kalau karena tali kecil, kekuatannya pasti akan berkurang, terutama di bagian mantel. Karena kan tali kan namanya kern mantel, ada kern, ada mantel. Kern atau core itu bagian dalamnya, terus mantel yang bagian luarnya gitu. Biasanya pasti mantelnya itu akan lebih cepat rusak. Yang di luar. Yang di luar. Tapi kalau penggunaannya tidak untuk top rope, makanya kalau di climbing gym dan lain-lain pasti disaraninnya adalah pakai tali 10 minimal 10 mili ya. Karena umumnya kalau di gym kan orang manjatnya top rope. Kalau manjat top rope itu dia akan jatuhnya di titik yang sama. Jadi dia akan jatuh di situ lagi lama-lama dia bakal cepat rusak gitu. Tapi kalau kita manjat di tebing biasa sebenarnya pakai 8 mili juga masih oke. Karena kan kalau kekuatan tali yang pernah saya pelajari itu kan 20 kali diameter kuadrat. Jadi artinya kalau misalkan talinya 8 mili gitu ya, berarti 20 kali 8 kuadrat 64. Jadi kalau 20 kali 64 masih 1208 ya, 1280 kilo. Jadi masih sangat kuat lah gitu. Gitu. Cuma ketahanannya dia nggak akan tahan lama gitu, jadi cepat rusak gitu. Kemudian kalau dulu manjat mungkin ya Revi, Virgo, kalau dulu kan potongan tali itu 50 meter ya yang kita tahu ya. Satu gulung itu rata-rata 50 meter gitu. Kalau sekarang bicara alat tali gitu ya. Kalau sekarang potongannya udah unik-unik. Jadi ada potongan yang 70 meter, ada potongan 80 meter karena memang kebutuhannya tuh ada. Kalau dulu itu jalur-jalur manjat itu tingginya tuh paling 20-25 meter, artinya 50 itu masih memadai gitu. Karena kan kalau 25 berarti bolak-balik 50 gitu. Kalau sekarang jalur sport climbing itu ada yang 35 meter, ada yang 40 meter. Jadi kalau pakai talinya 50, begitu saya mau turun dia yang bawahnya harus naik gitu. Talinya udah habis. Udah habis gitu. Makanya tali sekarang itu banyak yang panjangnya 80 meter, terus diameternya juga lebih kecil. Jadi kayak black diamond, nggak apa-apa kan kita sebut. Sebut saja. Black diamond lebih detail di episode-episode Jadi kalau lihat tali-tali dinamiknya black diamond, itu dia diameternya tuh ada yang 8,5, 9,2, jadi di bawah 10 mili gitu. Tapi ya memang masih kuat gitu. Dan itu masih bisa kalau ngomongin rope rescue udah nggak bisa tuh ya Sif ya? Minimal 12. Ya tadi saya bilang sebenarnya kalau kita mengikuti standarnya NSPA yang 12 meter itu sangat merepotkan kita, tapi ya kita patok tidak berbagai macam ukuran, cuma satu ukuran 11 meter karena kita memerlukan keseragaman peralatan. Ya ini terkait dengan peralatan turun. Kalau talinya ada 11, ada 12, berarti kita mempergunakan peralatan turun yang berbeda ukurannya. Kayak impeding device-nya pedal, peralatan turunnya impeding device-nya itu ada 11, ada 10 kalau nggak salah saya lupa. Ada 3 IDS, IDL. Nah itu kalau misalnya kita bawa tiga-tiganya ukuran, jadi bingung kita bisa terjadi ada kesalahan pengoperasian dengan ukuran yang berbeda. Nah sama seperti manjat juga itu penting sekali warna. Jadi tadi itu harus beda warna. Jadi jangan sampai untuk sistem warnanya beda, warnanya sama, buat sistem warnanya sama akan membingungkan. Ini tali dikaitkan ke tali yang mana nih karena warnanya sama gitu kan. Makanya kenapa warna-warna tali itu jadinya ekstrim-ekstrim ya? Terang-terang gitu kan, beda-beda. Iya. Kecuali waktu saya masih di Green Beret, saya masih di Green Beret, saya pakai warna hitam dan hijau aja. Oke. Ini lagi ngelawak, itu lagi serius, kita nggak mau ketawa. Kasih tahu dong, kasih tahu deh. Tadi pas di briefing nggak bilang sih kalau pas ngomong itu ketawa. Tadi nggak ikut briefing sih. Itu karena ada jarak di antara kita sih. Iya, jadi kalau namanya sedikit, ya Chief, boleh Chief ya? Ya, Sir. Jadi memang ukuran terkait dengan peralatan yang lain. Jadi ukuran tali terkait dengan ukuran
device. Dan yang lain dari itu kita patok dengan ukuran yang sama supaya kita bisa tukar-tukar alat. Jadi alat ini rusak diganti dengan mudah tanpa mencari alat yang beda ukuran. Itu poinnya bagi kita. Jadi Haji mungkin pengalaman Najib atau virus segala macam pemahaman Najibnya kalinya beda. Kalau kita nggak bisa beda tuh harus sama. Ya, betul. Bedanya. Ya. Ya. Oke. Memang ada pertimbangan juga ya dengan 11 mm sekitar 1.800 kalau beratnya satu orang 200 kita dibebani dengan total berapa itu tidak boleh sepertiga dan beban tali. Betul. Jadi harus bisa ngatur sepertiga dan beban tali. Jadi kalau 1.600 berapa? 200. 1280 tadi guys. Itu maksimum cuma 470 gitu ya komponen yang bisa kita bawa. Ya. Jadi pertimbangannya kayak gitu. Oke. Jadi terkait sekali dengan ukuran terkait dengan load yang bisa dibawa, beban yang bisa dibawa, benar kata Aji. Jadi itu sangat kita pertimbangkan. Kalau memang kira-kira komponen induknya kita ampun ya terpaksa kita pakai double rope teknik. Ya. Tapi kalau misalnya komponen masing-masing kayak tali gitu, ya kita pakai single rope teknik biasa. Asik. Kela single rope. Oke. Kode single ya. Kena masuk. Tapi Ya, jadi memang untuk teknik juga itu benar kata Agi itu menentukan ukuran menentukan juga tekniknya single rope atau double rope. Jadi kalau ukurannya di bawah 10 meter orangnya banyak dan segala macam mungkin dipertimbangkan jadi beberapa kali dipergunakan bersamaan atau apa gitu ya. Jadi itu intinya. Oke. Oh kalau di dunia kerja itu lah yang Dunia kerja Revi lah. Abis ini kita mau nanya nih. Cuman bukan tali, cuman yang lain-lain kan. karena Kan saya nggak masih gitu. mau ngomong talinya ini nih. Ya udah, Ini dulu mau satu. ngomong apa nih tali? Karena dulu manjat pakai 10,5 karena emang tali yang masuk ke sini 10,5. Karena yang masuk ke Iya, sini ke kan Indonesia sekarang berkembang jadi lebih enteng Oh. karena jalur manjat sport bukan di kompetisi, bukan di gym. Ya Panjang-panjang. panjang-panjang dan perlu trekking dulu. Ya. Jadi Oh. kalau pakai tali yang 70 ya bawanya harus 100. Iya. Nggak mungkin kita dulu nggak ada tali dulu 50, 100 150 pokoknya kelipatan dua gocap lah gitu, gitu. 200 meter gitu. Jadi Oh, berat. lebih beragam. Akhirnya ada tali enteng. Dengan itu lebih enteng. Tapi harus diperhatikan adalah perawatan. Tali itu juga cepat rusak. Hati-hati di teman-teman kita. Iya. Nah, kita tali kalau belum ngelotok mantelnya masih Masih dipakai terus. dianggap aman. Belum dianggap rusak Itu, gitu. iya kan? Orang di luar